Turis Malaysia sekarang lagi ramai menyerbu Jakarta. Mereka berburu ke Tanah Abang, Tamrin City, sampai Blok M untuk belanja pakaian, parfum, makanan, dan oleh-oleh khas Indonesia. Banyak yang bilang alasannya karena rupiah kita lagi murah. Bahkan ada yang mengklaim beberapa barang di Indonesia bisa sampai 80% lebih murah dibanding di Malaysia. Benarkah begitu? Yuk kita bahas. Banyak turis Malaysia mengaku harga barang di Indonesia jauh lebih murah. Bayangkan saja, RM500 kini setara sekitar 2,2 juta rupiah. Di Malaysia, uang segitu mungkin hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara di Indonesia, bisa dipakai makan, menginap, jalan-jalan, sekaligus belanja. Salah satu penyebabnya adalah rupiah yang terus melemah. Pada akhir Mei lalu, RM1 sempat menyentuh RM4.500. Salah satu level terlemah rupiah terhadap mata uang Malaysia. Sepanjang 2026, rupiah juga melemah hampir 10% terhadap ringgit. Masalahnya, pelemahan ini bukan cuma terjadi terhadap ringgit. Rupiah juga melemah terhadap dolar Singapura, dong Vietnam, hingga riel Kamboja. Kalau alasannya hanya geopolitik global, kenapa mata uang negara tetangga tidak ikut terpukul sedalam Indonesia? Sebagian analis menilai tekanan ini dipengaruhi keluarnya dana asing, sentimen investor, dan kondisi fiskal yang sedang ketat. Jadi, saat turis Malaysia senang karena barang Indonesia murah, jangan cuma ikut senang. Karena yang mereka rayakan sebagai liburan murah bisa jadi adalah tanda bahwa rupiah kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut kamu, ini kabar baik atau alarm bahaya? RM500 dah dapat 2 juta. Karena nilai rupiah lagi melemah sekarang, banyak warga Malaysia sampai belanja besar-besaran di Indonesia. Mulai dari kebutuhan pokok, barang rumah tangga, sampai jajanan ikut diborong. Tapi yang paling bikin kaget, mie instan malah jadi yang paling banyak dibeli sampai hampir habis. Bahkan ada juga warga Malaysia yang baru pulang cuti dari Indonesia, sampai bawa mie instan berdus-dus buat stok di negaranya. Karena menurut mereka, harganya jauh lebih murah. Tak logik lah harga barang dekat Indomaret ni. Bayangkan, saya beli 6 item dalam plastik ni, harga dia RM38,600 sahaja. Kalau hari tu saya convert duit daripada ringgit Malaysia ke Indonesia rupiah, RM10,000 tak sampai RM2.50 dalam RM2.40. Bayangkan kalau RM40,000 lah katakan. 2.5 darab dengan 4 dalam RM10, RM9 je. Ya Allah, dah lah. Ada coklat, ada air, minyak angin, fresh care, ada aiskrim, air mineral. Kenapa murah sangat ni? So tahu tak kenapa jadi macam ni? Jadi inilah kesan inflasi ke atas mata wang rupiah Indonesia. Dan ini juga maksud tersirat di sebalik prestasi kenaikan harga emas dekat Malaysia dan Indonesia. Kalau kita tengok setahun yang lalu, kenaikan harga emas dekat Malaysia ni lebih kurang 39%, dekat Indonesia 55%. Jadi di sebalik kenaikan harga emas yang lebih tinggi di Indonesia, maksudnya inflasi di Indonesia ni berlaku lebih tinggi dan mata wang Indonesia ni makin melemah.
Penurunan nilai rupiah menjadikan Indonesia destinasi menarik untuk pelancong Malaysia dengan kemasukan meningkat sejak beberapa bulan ini. Situasi itu turut menyaksikan perbelanjaan rakyat Malaysia di sana semakin meningkat, terutama untuk beli belah. Nadia Mohsin di Jakarta ada laporannya. Rupiah terus melemah dalam beberapa bulan ini dan muncul sebagai mata wang dengan prestasi terburuk di Asia Tenggara. Ia mencatatkan nilai paling lemah dalam sejarah semalam apabila RM1 bersamaan RM4,500. Manakala $1 Amerika ketika ini mencecah sekitar RM18,000. Kejatuhan rupiah memberi kelebihan kepada pelancong Malaysia untuk menikmati lebih banyak aktiviti dengan bajet yang lebih kecil. Sekarang ringgit Malaysia kan dah naik. Indonesia punya rupiah dah turun, so belanja dia lagi best lah. Lagi seronok sebab harga dia lagi jauh lagi murah daripada Malaysia. Ramai pelancong juga mengambil peluang memborong pakaian dan kain pada harga lebih murah. Saya kan juga hidup di zaman Pak Soeharto ya, tahun 98 juga, yang ngerasain yang sebegitu rumitnya. Ya buat kita warga kayaknya takut terjadi sesuatu. Ya, anak kegiatan banyak gitu kan, dibanding pemasukan ibaratnya pusing. Bagaimanapun Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa optimis Republik itu tidak akan mengulangi krisis ekonomi 1998. Sekarang ini masih aman ya? Ya, fiskanya kan bagus. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April. Dianggarkan 2,6 juta rakyat Malaysia berkunjung ke Indonesia tahun lalu. Dengan perkembangan semasa, sudah tentu ianya mendapat pandangan dan juga perhatian dari pakar ekonomi di negara ini. Sebahagian dari mereka berpendapat kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan projek yang membebankan kewangan Republik ini, juga melaksanakan dasar fiskal yang lebih diyakini. Seharusnya pemerintah pun juga melakukan evaluasi ya terhadap MBG, terhadap Koperasi Merah Putih, karena kondisi saat ini tidak sesuai ya dengan kondisi global yang tidak baik-baik saja. Namun sekiranya nilai rupiah terus merudum, dikuatiri bilangan pelancong Indonesia ke Malaysia akan berkurang. Ini sekaligus memberi kesan kepada industri pelancongan negara. Untuk rekod, Malaysia menerima 4.26 juta pelawat Indonesia tahun lalu. Nadia Mohsin, Jakarta, TV3. Malaysia sekarang lagi ramai menyerbu Indonesia. Datang ke Jakarta, borong semua barang Indonesia. Murah soalnya menurut mereka. Ini bukan video soal benci turis ya. Mereka tamu, malah bagus buat ekonomi kita. Yang mau gua bahas, kenapa mereka berbondong-bondong ke sini? Karena rupiah kita murah. Bayangin, RM500 itu 2,2 juta loh. Ada yang cerita beli parfum sama kemeja batik 80% lebih murah dari Malaysia. Wajar dong mereka happy liburan di sini. Di Malaysia RM500 itu cuma buat makan sama jajan dikit. Di sini bisa transport, kuliner, hotel, plus borong oleh-oleh lagi. Kenapa bisa gitu? Karena rupiah kita ini lagi babak belur. 29 Mei kemarin RM1 tembus 4.500. Rekor terlemah sepanjang sejarah. Sepanjang 2026 doang nih. Ini baru sampai bulan Juni, rupiah udah jeblok hampir 10% lawan ringgit. Bahkan lawan dolar Singapura juga rekor tembus 14.000. Ini yang penting. Turis Malaysia ngerasa kaya bukan karena mereka makin hebat, tapi karena mata uang kita tuh lagi sakit. Mungkin ada efek perang juga, seperti Iran War yang menyebabkan harga minyak yang tinggi sekali. Tapi kalau seperti itu kan harusnya negara lain juga mata uangnya melemah. Kok ini Singapura sama Malaysia biasa-biasa aja, malah kita doang yang melemah? Bahkan melemah juga sama dong Vietnam dan riel Kamboja loh. Menurut gue pasti ada outflow dolar gila-gilaan keluar dari negara ini. Dan investor-investor asing ini, antek-antek asing ini pasti pada narik duitnya dari Indonesia. Defisit APBN tahun 2025 udah 2,92%. Mepet banget sama batas UU 3%. Dan budget defisit pemerintah Indonesia di 4 bulan pertama ini udah minus 164 triliun. Kalian bisa lihat beritanya. Kalau pemerintah nggak mau mangkas pengeluaran yang nggak prioritas, gue nggak ngerti akhir tahun bakal kayak apa. Kalau kita bandingin sama Malaysia, neraca dagang mereka itu surplus 24 miliar ringgit. Ekspornya tumbuh, PDB di atas 5%. Fundamental ekonomi mereka sehat, makanya ringgitnya kuat. Jadi ini bukan soal mereka lagi naik, ini soal kita yang lagi turun. Dan ini nggak cuma soal turis. Rupiah lemah artinya semua barang impor makin mahal. Gadget, obat, bahan baku pabrik, sampai cicilan utang negara dalam dolar, semua makin mahal. Yang turis Malaysia rayain sebagai liburan murah, buat kita itu artinya biaya hidup kita naik. Jadi pas lu lihat turis Malaysia bilang, murahnya barang Indonesia, jangan cuman ketawa. Itu bukan flexing mereka, itu alarm buat kita. Pertanyaan gua adalah, kapan rupiah kita balik sehat?